Ustaz disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka. Atini mahabbataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Syekh Abdullah Mubarak. Syekh yang masyhur bertajul Arifin radhiyallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah dan seluruh umat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa memecahkan kesulitan ini, sehingga apa yang kita lakukan ini punya nilai. Yang selama ini kita lakukan ini kelihatannya bukan menyelesaikan masalah, tambah timbul masalah-masalah yang baru. Padahal Allah itu sebetulnya dalam Quran sudah banyak menerangkan ulama-ulama yang betul-betul punya keyakinan penuh, keimanan yang penuh itu sudah menyampaikan bahwa, dan kita tahu sebetulnya, bukan tidak tahu, cuma keyakinan kita yang kurang. Mungkin keyakinan kita juga sudah terbeli gitu ya, sudah terjual. Hubud dunia, takut mati gitu. Matinya itu bukan mati fisiknya aja, mati pikirannya, takut mati karirnya, gitu. Takut mati penghidupannya. Jadi ketakutan, akhirnya ketakutannya itu menghilangkan keyakinannya kepada Tuhan. Kalau dia itu seorang awam ya, bukan ulama ya pantas saja. Tapi kalau orang-orang yang sudah dititipi Allah, ini tadi sama dengan orang-orang awam. Bahkan ketakutannya dengan masalah ujian corona ini sama ketakutannya orang beriman ini, orang muslim, dengan ketakutannya orang-orang yang tidak beriman sudah sama. Ini kan sudah menyalahi itu. Beda dong ketakutan kita ini dengan ketakutan orang-orang, harus beda. Tidak boleh kita takut, ya toh, melebihi takut kepada Tuhan, nggak boleh. Karena kita punya pengetahuan. Ya, pengetahuan itu sudah jelas, sudah semua sudah tahu. Kalau kamu berselisih, kembali kepada Quran dan hadis. Segala musibah, segala urusan, itu semuanya itu kembali kepada Tuhan. Nah, cuma kita kembali kepada Tuhan ini, harus yang dibicarakan itu syariatnya dibicarakan, hakikatnya juga dibicarakan. Kalau syariatnya aja bisa fasik, kalau hakikatnya bisa zindik. Dua-dua ini dijalankan. Secara syar'i kita melaksanakan aturan-aturan yang sesuai dengan aturan syar'i. Tapi keyakinan juga punya dalil, jangan dalil keyakinan ini tadi itu dilecehkan. Selama ini dalil keyakinan itu banyak dilecehkan. Bahkan yang melecehkan itu ulama. Yang banyak melecehkan itu. Salah satu pelecehan itu, dalil yang dikatakan, hatta kamu dalam benteng yang kuat sekalipun, kalau sudah waktunya mati, hatta kamu dalam sesuatu yang menjulang tinggi, waktunya mati harus mati. Itu keyakinan. Jangan dibuat orang itu jadi bingung, dan itu Quran harus dihormati. Jangan dilecehkan seakan-akan itu, kalau kita pakai, ayo diuji coba katanya. Ini seorang ulama menyampaikan, seorang ustadz. Top lagi. Ayo, kalau memang keyakinan yang lalu belum waktunya mati, tidak akan mati. Suruh lompat dari atas. Ini kan melecehkan Quran itu. Itu melecehkan Quran itu. Membuat orang tidak jadi yakin. Kita juga secara syariat kan nggak mungkin kita mau loncat dari atas. Nggak mungkin kalau di sana ada ular, ada harimau, kita datang ke sana. Yang nggak pakai dalil, orang kafir juga itu nggak dikasih dalil juga tahu pasti dia lari dari situ. Kita harus pakai dalil, nggak perlu dalil, itu masalah-masalah begitu.
Setelah Naruni orang sudah lari, nggak pakai dalil-dalilan. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga apa? Karena keyakinan ini sudah hilang, ketakutannya berlebihan. Karena nggak punya patokan. Nah, sebetulnya yang kita bicarakan ini penyakit. Umpamanya hanya soal penyakit, ini menyelesaikannya gampang. Pertama, inna lillahi wa kembali kepada Allah. Orang kembali itu berarti kita lebih mengintensikan pendekatan kepada Tuhan, terus mencari kesalahan kita, kelemahan kita, kita minta ampun sama Tuhan. Karena ini kan masalahnya yang diuji itu bukan orang kafir itu sebetulnya. Yang diuji itu orang Islam. Tidak begitu saja kamu beriman sebelum diuji kan. Ya orang Islam loh. Kalau orang kafir itu di dunia itu biar itu kesenangan itu sudah azab itu. Untuk menambah dosanya. Untuk menambah hukumannya. Untuk menambah dia siksanya. Yaitu kebahagiaannya dia aja secara zahir sukses itu sudah azab itu. Nah, apalagi nanti sambil menunggu azab yang di dunia ini ditambah lagi azab di akhirat. Kalau kita diuji ini untuk mengetahui kamu ini betul-betul enggak. Kalau sesuatu apapun kamu kembali kepadaku. Yaitu entah kamu bersalah, entah kamu benar, yaitu semuanya penyelesaiannya ke Allah. Jadi kita nggak ada urusan sama corona sebetulnya, berurusannya sama Tuhan. Nah ini ikhtiar, bagaimanapun ikhtiar kita sekuat apapun, tetap ujung-ujungnya strategi ikhtiar kita itu ujung tidak berlaku, tetap keputusannya di Allah. Makanya ikhtiar tetap dilakukan, ya seperti sekarang ini sudah cukup ikhtiarnya, pemerintah sudah cukup beri ikhtiar ini, kan gitu ya. Nah cuma kurang sempurna karena kurang dananya, kan gitu ya. Kalau mau ikhtiar itu harus komplit dananya. Kalau kurang ditambah apa? Ditambah tawakal kalau kurang. Ya, sudah kurang nggak tawakal. Itu siapa yang membackup kekurangannya itu? Padahal barang siapa bertawakal kepada segala kekurangan ikhtiarmu, nanti aku yang membackupnya, mencukupinya. Itu di situ. Nah sementara keyakinan ini, yaitu dalilnya dilecehkan, yaitu dikasihkan dicarikan ilustrasi yang melemahkan keyakinan ini, malah ditakut-takuti terus, akhirnya takutnya berlebihan itu akhirnya bukan lagi sudah takutnya itu menurunkan imunnya gara-gara takut lagi imannya jadi turun, kan double. Jadi mudah sekali musibah itu kena. Nggak kena aja sudah kena musibah, itu sudah musibah itu sebetulnya. Nah, jadi tidak dikaji betul-betul baru mengambil keputusan. Ini belum apa-apa, ditakut-takutin terus. Sebetulnya sederhana. Kita tahu bahwa semua itu ya kita sudah ikhtiar terus bertawakal kepada. Nah, sarana tawakal itu yang paling baik itu di masjid, di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis zikir. Makanya Habib Umar itu menyampaikan, Habib Umar ini ulama dunia, rojone Habib itu. Malah beliau juga dilecehkan itu. Penyampaiannya katanya dipotong-potong, apanya dipotong, jelas disampaikan. Tidak boleh kalau mau selesai cepat itu menurut kata beliau yang saya baca di YouTube itu, bahwa justru kalau menutup masjid, ya, menghalangi syiar-syiar tadi orang berkumpul karena disamakan dengan di pasar, itu sudah melecehkan, itu, melecehkan masjid itu, melecehkan ritual-ritual itu tadi, melecehkan majelis-majelis zikir itu, yang tempat munajat seseorang. Disuruh di rumah, nggak bisa. Di rumah itu orang nggak bisa khusyuk. Di rumah itu bingung. Apalagi dalam keadaan rosi lapar dan sebagainya, banyak masalah, nggak bisa keluar. Nggak punya duit. Ya itu. Bagaimana bisa khusyuk? Kalau di masjid, insya Allah. Makanya kenapa orang disuruh ke masjid? Supaya tidak terganggu hubungannya kepada Tuhan, bisa konsentrasi penuh.
minta kepada Allah. Dia bisa tenang, dia bisa tentram, imunnya naik, imannya naik. Dengan imannya naik itu Allah lebih fokus lagi, diperhatikan sama Allah. Ini sama dan diperhatikan, karena dia lama-lama buruk sangka sama Tuhan. Karena yang memberi motivasi sudah nggak ada. Yang menggiring dia ke Allah itu sudah nggak ada. Yang giring pada takut semua. Kalau dia takut sendiri nggak apa-apa, nakut-nakuti lagi. Untuk awal nggak kerasa, sekarang baru mulai sadar. Nah ini sudah terlambat sebetulnya. Kan gitu ya, semuanya sudah kewalahan. Ya, saling bertengkar, sudah saling menuduh, saling ini dan sebagainya. Ya, ini kesalahan awal, padahal sebetulnya sederhana saja. Kalau betul-betul teknisnya itu sebetulnya, kalau berbicara itu, ulama ini bukan di MUI aja. Harus di luar MUI juga diajak bicara. Ulama-ulama dari golongan ahli sunnah, dari wahabinya, dari ulama tasawufnya, dari majelis, dari tokoh-tokoh utamanya, ulama khos, itu diajak bicara. Bukan MUI aja yang dibuat andalan, nggak bisa. Ada lagi yang berkatakan tuh Mekah itu tutup. Mekah itu bukan kiblat kita, kiblatnya itu cuma kiblat untuk sholat. Kan gitu. Kalau kita mau ngiblat ke sana, ya toh, misal nggak usah maulutan kon, mesisan. Ojo maulutan sampai ngiblat nang kono. Ojo tahlilan, mesisan. Kita ngiblat itu cuma kita kiblatnya itu ke Ka'bahnya, bukan pada keyakinannya. Keyakinanmu salah, wa tahlil itu membawa barokah, berzikir membawa barokah. Di sana tidak mau ikut. Menjadi patokan di Mekah itu. Nggak bisa, keyakinan kita itu beda. Walaupun dia benar juga dengan keyakinannya kita benar. Tapi dia tidak mengikuti kita, nggak masalah. Dia punya keyakinan, kita juga. Biar aja dia tutup, tapi jangan ikut tutup. Keyakinan kita tidak begitu. Kita bisa yakin bahwa di majelis zikir taman surga. Malaikat semua datang ke situ. Mosok malaikat tekan nang kono corona wani. Nah ini keyakinan. Masa tempat yang diturunkan Allah rahmat dan hidayah dan ampunan di masjid itu ya tuh wani. Tinggi mana corona sama malaikat-malaikat itu? Tinggi mana hidayah ampunan Allah itu dengan corona itu? Nah, sebetulnya kita cuma berurusan dengan corona. Satu, karena salah menyelesaikannya, makanya yaitu karena tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak kepada Allah, yaitu akal dan nafsu yang dipakai bahkan menjadi panutan orang-orang dari WHO sana yang sudah dikaji bahwa WHO itu tidak bisa dipercaya itu kalau dikaji. Banyak sudah pakar-pakar yang menjelaskan siapa WHO itu. Tapi kita patokan ikut ke sana. Tidak kembali kepada ulama-ulama yang betul-betul, ya misalnya salah satu kepada Habib Umar itu misalnya kita contohkan itu. Apa yang diakui dunia itu. Kenapa? Bahkan Habib-Habib di sini juga tidak mencontoh ke sana sudah. Sudah seakan-akan tidak apa, bahkan melecehkan beliau saya katakan itu dengan apa yang disampaikan itu tadi. Yang jelas-jelas disampaikan tapi ditafsirkan dengan yang lain katanya. Nah, makanya sebetulnya cara menyelesaikannya itu hanya tambah. Bukan corona saja, yang seharus corona aja, tambah lagi masalahnya bagaimana banyak kita harus memberi makan orang. Orang ini kelaparan, orang ini pengangguran. Berapa masalah? Orang ini stres. Yang seharusnya cuma satu diselesaikan, embo. Bahkan lebih daripada corona ini. Mungkin corona selesai, ini nggak selesai sampai bertahun-tahun. Kenapa? Ya itu tadi, karena panik, kupu, kesusu, ya tuh ada banyak kepentingan, tidak mengundang-undang orang-orang yang ahli, orang-orang yang cuma ingin menuruti kemauannya, keinginan orang tertentu, sehingga ya ini hasilnya sekarang. Kalau corona itu kan enak, misalnya saya beli Rustari, ini pabrik, ini pasar, ini mall. Secara syariat taruh aja itu alat-alat, orang itu datang diperiksa.
Kalau dia yang sediakan ambulan di situ, sediakan tempat-tempat penampungannya. Wah ini masuk langsung bawa. Jadi ekonomi ini jalan semua. Kamu pemerintah tidak mikir lagi bagaimana ngasih makan, bagaimana orang ini supaya nggak nganggur. Diberi keyakinan orang-orang itu, sampean itu jangan mikir corona ini mematikan. Urusan mati itu urusan sudah ketetapan Tuhan, bukan menunggu corona sampai harus mati. Ini urusannya sakit. Sakit itu bisa disembuhkan. Nah, dengan kita minum obat, dengan tenang, dengan imunnya kuat. Ya toh, dengan kita pakai cuci tangan. Ya toh, itu penyakit bisa. Kalau kematian, hatta kamu dalam benteng yang kuat yang menjulang tinggi sekalipun, kamu harus tetap mati, bukan karena corona. Itu keyakinan. Jadi orang ini tidak bingung, tidak mikiri mati. Orang bingung kan mikirinnya mati. Satu yang membingungkan, yang ditakutkan orang sekarang itu karena takut-takutnya. Kedua, yang ditakutkan lagi, kalau sampai kena itu satu rumah itu di isolasi. Terus orang satu rumah ini mau diapakan, bingung semua. Ada yang punya bayi, yang punya anak, punya itu juga membingungkan. Kan bingung, Pak. Itu yang bikin bingung lagi. Itu bukan solusi, itu solusi gimana? Yang kena ya sudah. Urusan mati ya mati, nggak masalah. Makanya jangan bicara mati. Ini keyakinan harus ditanamkan supaya orang nggak mati kok. Supaya kena mati ya mati, ya mati. Karena dalilnya ada. Bahkan dalilnya juga ada bahwa tidak mengena sesuatu kepada kamu kalau belum ada izin Tuhan. Itu keyakinan, jangan dihilangkan itu, jangan dipelesetkan oleh mubalik itu. Dipelesetkan justru melemahkan keimanan seseorang itu, keyakinan dihilangkan. Itu dalil Quran, hati-hati pelecehan itu. Itu pelecehan itu. Yang emannya itu, yang ngomong itu mubalik ulama yang terkenal lagi, yang punya pengaruh besar. Malah sekarang yang berani itu malah Habib-Habib sing cilik-cilik itu saya kira. Orang yang kecil-kecil itu yang sing gede-gede melempem kabeh malah. Ya tuh. Ini keyakinan jangan sampai hilang. Keyakinan itu kalau sudah berubah termasuk buruk sangka kepada Tuhan. Padahal Allah itu menurut sangka kita. Kalau kamu yakin tidak, bismillahirrahmanirrahim. Kan Habib orang gitu. Dalilnya itu tahu tapi kamu nggak bisa memakainya, nggak berani. Nah, jadi kita mall, pasar, masjid, orang suruh pasang di situ secara syariatnya. Kan gitu ya. Sakit, kena, bawa. Siapkan tempatnya. Jadi urusannya cuma corona. Nggak urusan lagi orang ini kelaparan, nggak urusan lagi dari penganggur. Sekarang kan embong kalian. Yang kamu urusi sekarang, ya penyakitnya, ya penganggurannya, ya semua kacau balau. Berapa yang harus diselesaikannya? Ini. Bagaimana menyelesaikannya sekarang? Mau pakai apa? Orang sudah jenuh. Ya toh. Orang sudah muak dengan aturan-aturan yang ada ini. Karena aturan-aturannya itu silih genje itu. Nggak jelas. Berubah, nanti berubah lagi. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Kok nambah, tidak mengurangi yang harapannya. Ditambah lagi. Mau sampai kapan? Padahal kita tahu. Hatta seluruh dunia ini untuk menolong ini tadi. Kalau Allah tidak. Itu dalil, Pak. Hatta seluruh dunia ini membinasakan kamu. Kalau Allah bilang tidak. Semuanya di tangan Allah. Itu keyakinan. Jangan dihilangkan keyakinan itu. Keyakinan kalau sudah hilang. Manusia itu ibarat tidak punya ruh lagi. Tapi kalau masih punya keyakinan. Keyakinan itu yang dilihat sama hakul yakin. Ini kita cuma sampai di ilmu yakin aja, tapi belum sampai ke hakul yakinnya. Nah, padahal ulama ini yang memegang, yang dititipi apa? Dunia ini dititipi sama orang-orang soleh. Nah, orang solehnya kalau sudah tolah-toleh, bagaimana umatnya?
Nah sekarang ini suara-suara orang mulai sudah sadar. Loh iya ya bagaimana ini? Bagaimana kelanjutannya ini? Ya? Masih saja kayak gak butuh sama Allah. Ya toh. Malah akan diperketat kan. Masjid akan dikunci ya gitu. Ya. Masih gak dikunci kalau orang tidak boleh masuk pada karo dikunci. Apa? Ya, lebih mengerikan seakan-akan masjid itu sarangnya corona, di pasar enggak. Ini apa? Nah, kok disamakan pasar sama masjid? Disamakan tempat keramaian itu sama di majelis zikir. Ya apa? Ini termasuk solusi yang paling utama. Karena dalilnya setelah kamu kena musibah, innal kembali kamu. Itu dalil utama pertolongan pertama yang harus dilakukan. Ya toh, seperti kita keluar dari rumah, pertolongan pertama itu kita berbismillah tawakal ilallah. Bertawakal dulu kepada Allah. Di depan kita nggak tahu kena apa kita. Kita nggak tahu. Dengan kita nggak tahu itu bertawakal kepada Allah. Setelah bertawakal, segala kekuranganmu nanti aku yang membackupnya. Karena kita nggak bertawakal, cuma ketakutan yang nggak jelas kemana. Apalagi orang-orang awam kan kasihan. Jadi dalil yang disampaikan selalu memberi ketakutan. Akhirnya takutnya berlebihan, panik. Nah. Selesai sebetulnya gampang. Pasang di mall, pasang diberi keyakinan saudara-saudara. Ini bukan urusan mati, karena mati itu sudah ada aturannya sendiri. Ini urusan penyakit. Penyakit itu bisa sembuh, bisa mati. Tapi mati tidak bisa didiskusikan. Kita berupaya mati husnul khotimah. Yang bisa didiskusikan itu penyakit, minum obat, seperti kita pakai cuci tangan sebagainya bisa. Tapi yang lebih disampaikan itu orang itu mati. Kalau begitu banyak yang lebih banyak mana mati orang di bom atom, lebih banyak mana perang sampai 10-20 ribu orang itu mati. Coba. Orang berani membela bangsanya, rakyatnya berani habis mati, berjuta-juta orang berani untuk membela dirinya. Kita juga harus berani. Kalau namanya perang itu ada yang kalah, ada yang menang. Maksudnya ada yang meninggal, ada yang selamat. Yang maksudnya meninggal, yang selamat, tapi menyelesaikan masalah. Iki duduk perang jenenge lari. Dikau nang omah lari guna. Daripada kehidupan. Lari dari ikhtiar kehidupan, dan nyambut gawe, lari kamu. Ya. Sudah lari dari penghidupan, lari dari Tuhan lagi, entek kon. Ya bisa. Nah, mohon kepada para ulama ya, ayolah kita sadar bahwa kita punya Allah. Ya toh. Jangan sedih kamu, jangan kecewa, jangan takut, jangan putus asa kata Allah. Hatta ini azab Allah kena dosa kita, tapi Allah membuka pintu. Bersegeralah kamu datang kepada ampunan Allah. Ya, supaya Allah mencabut azab itu. Kalau tidak, jangan sampai azab itu datang kamu nggak tertolong lagi. Itu jangan putus asa. Hatta kamu sudah keliru, katakan kita keliru semua. Banyak dosa, kurang amar ma'ruf nahi mungkar, kurang menegakkan keadilan. Ya, Allah jangan putus asa. Tetap dibuka pintu ampunan. Tapi bersegeralah kamu datang ke ampun supaya Allah mencabut, memberi ampunan, selesai. Kalau tidak, jangan sampai azab Allah datang, kamu masih dalam kebingungan, pakai akalmu, pakai nafsumu, to'ai. Berdiskusinya bukan dengan ulama, ya toh, dengan orang-orang yang tidak beriman didiskusikan, yang memutuskan sesuatu. Nggak ketemu. Inna lillahi wa inna itu tok dasarnya Allah kan. Kembali, fakbur, lari kamu kepadaku. Ya toh. Tak sepuro ini selesai. Murah meriah. Ya, itu yang saya bisa sampaikan sementara itulah. Mudah-mudahan kita menyadari. Ini ngomong begini jangan dikatakan kita menentang aturan. Ini memberi solusi karena
apa yang kita berikan ini di masjid, majelis taklim itu jangan dianggap itu mengundang corona. Itu jalan satunya perintah Allah untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini satu solusi juga. Jangan dianggap ini bukan solusi ibadah itu. Ini seakan-akan kita di masjid itu mengundang corona. Sing diundang ku malaikat itu corona. Kalau di pasar itu mengundang corona. Nah di pasar itu dibuka, dibebaskan, di masjid malah tidak boleh. Majelis taklim tidak boleh. Ya apa sih? Jadi kita sudah seperti salaman tidak boleh di masjid. Misalnya salaman tidak boleh. Salam itu mengukurkan dosa, Pak. Tidak boleh rapet. Rapet itu menutup jalan setan. Lah kamu mau pakai akal mau merusak dalil itu tadi. Ngikuti orang-orang yang tidak pakai dalil agama, diikuti, dituruti. Allah mengatakan suruh rapat jangan jalan, malah nggak dituruti. Kehilangan kita sudah. Kubutunya takut mati. Masya Allah, Masya Allah. Coba datang berjalan di kampung-kampung dilihat. Berapa banyak orang itu kelaparan, berapa banyak orang sampai bunuh diri sekarang ini. Ya, anak-anak nggak bisa sekolah. Nggak karu-karuan. Coba. Nanti ini kalau sudah mau sekolah, dia harus bayar ini dari mana? Untuk makan sehari-hari aja sudah kesulitan. Bisa nggak mengembalikan masalah yang tambah ini tadi pengangguran dan nanti setelah selesai corona langsung orang bisa kerja lagi? Belum tentu. Itu nggak pernah dipikirkan. Jadi kita sering mengeluarkan dalil, tapi efek dari dalil itu nggak dikaji. Hanya ngomong dalil bener dalil itu. Saya kira begitulah. Ada yang tanya silakan. Ya, silakan. Sekarang ini kalau kita lihat secara realita di lapangan banyaknya para terutama orang-orang yang sudah terlihat semakin putus asa. Apalagi banyaknya mendekati perusahaan-perusahaan yang sampai dirumahkan dan bahkan sudah ada yang di PHK. Yang kedua, kita sudah melihat akan timbul bahwa tempat-tempat ibadah yang dulunya berani buka karena peraturan pemerintah yang baru maka harus ditutup. Tetapi kita lihat sudah mulai banyak orang-orang atau para takmir yang dengan semangat untuk melawan corona ini, dia justru malah mengatakan kami akan tetap buka. Nah ini yang kita... Kenapa? Sudah merasa akibatnya. Ya. Kalau dulu tidak merasa, ya sebetulnya sudah penyesalan akhirnya kan. Baru sudah remek ini baru. Ya. Kan terlambat sebetulnya. Nah, makanya saya katakan, tidak bersegeralah kamu datang kepada ampunan Allah. Jangan sampai ada, ini sudah jadi azab, double kan. Sudah corona, pengangguran, kelaparan, kehilangan iman, melecehkan masjid. Jadi azab semua. Nggak bisa haji nanti, nggak bisa umroh. Apa ada azab ini? Makanya bersegera cepetan. Kita menyelesaikan jangan dari orang kafir. Kita punya cara sendiri menyelesaikan, punya dasar Quran dan hadis sebagai petunjuk penawar itu. Kenapa kamu berpatokan kepada orang-orang kafir itu? Kan gitu ya. Nah orang kafir pakai logika, pakai disiplin ilmu. Bisa juga, tapi modalnya besar. Kalau kita sedikit bisa selesai, bisa mengalahkan yang banyak tadi. Karena pertolongan Allah. Rasulullah itu perang nggak pernah banyak, musuh-musuhnya lebih banyak. Tetapi karena pertolongan Allah itu menang, secara logika kalah. Karena pertolongan Allah, kita ini enggak.
masih bergantung kepada makhluk sepenuh, nggak masalah. Tapi tolong menolong dalam gerakan itu, tapi ujungnya keyakinannya ini semuanya Allah. Karena orang itu bisa berubah, bisa salah. Nah di situ. Jadi wis jadi ajab gede baru sadar. Tapi nggak masalah, masih bagus lah. Nah sekarang mau diselesaikan. Tapi antara keputusan pusat, misalnya agak dilonggarkan, di daerah diketat tetap. Jadi misalnya orang naik pesawat boleh, tapi tidak boleh mudik. Lalu orang itu kalau sudah mau naik pesawat, mau kemana aja bukan urusanmu. Berarti kan sudah bebas. Nah itu tidak boleh mudik, terus ya apa? Oh numpak pesawat KP Konatur harus nangke ini, tidak boleh nangke ini. Ini pemikiran kayak apa? Orang mau naik pesawat tapi diatur tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini. Terus ya apa? Lalu apa? Orang naik sepeda motor, goncengan sama istri tidak boleh. Padahal di rumahnya dikeloni. Ini gak logika semua, karena panik, nyelesainya panik. Sekarang boleh. Orang kereta boleh, tapi tidak boleh mudik. Terus buat solusinya kira-kira apa Ustaz? Tidak ada. Solusinya balik awal lagi seperti dikatakan dulu. Innalillahi. Ayo kita kembali kepada Allah. Jumat kita istighosah. Kalau perlu dilabang, Idul Fitri terus gitu. Jangan Idul Fitri ini penuh rahmat, penuh ampunan, kita nggak ngambil itu. Peluang dari Allah ini nggak kita ambil sepenuhnya, hanya sebagian kecil. Padahal ini setan itu diikat. Ada lagi menafsirkan setan itu nggak diikat. Karena kita keimanan kita yang mengikat, enggak. Semua setan itu diikat. Api neraka ditutup. Surga dibuka. Ini pertolongan Allah full sebetulnya. Di situ kita tahu nanti. Diikat aja kita masih tidak karu-karuan. Itu berarti kita itu bukan lagi, itu nafsu. Karena nafsu itu nggak diikat, kita yang ikat. Kalau setan ditolong, dari dua musuh kita. Hawa nafsu sama setan. Nah bulan puasa penuh rahmat supaya manusia itu bisa sukses. Di dalam bulan puasa itu untuk menyelesaikan masalahnya 11 bulan tadi yang dia tidak sulit untuk menjadi takwa. Allah kasih kesempatan 1 bulan supaya takwa, ditolong sama Allah. Setannya diikat, jadi musuhmu 2 tinggal 1. Makanya masih banyak orang maksiat itu karena nafsu. Sebelum ada setan, setan itu nyelewengnya dari nafsu bukan karena setan. Sebelum setan itu merusak manusia, ya, belum ada setan. Setan itu yang merusak malah setan, bukan ya nafsunya itu. Jadi pengertian ada yang mengatakan itu setan itu tetap nggak diikat karena masih banyak orang rusak, itu nafsu. Sudah ditolong aja sama Allah, setannya diikat. Makanya di dalam bulan puasa itu karena banyak pertolongan Allah, banyak orang bertobat, banyak orang yang kikir bisa dermawan, kan gitu ya. Banyak orang yang nggak sholat jadi sholat. Itu kemurahan Tuhan menolong umatnya bulan ini, bulan mulia itu ditolong. Dalam 11 bulan kita nggak bisa melaksanakannya. Ditolong sama Allah. Nah pertolongan ditolong ini kita nggak ngambil. Peluang itu, kesempatannya kecil karena terhalang oleh aturan-aturan yang tidak memahami hakikinya bulan puasa ini. Nah kan rugi. Malah akhir-akhir 10 ini yang kita harus ikhtikaf dan sebagainya, malah diperketat lagi. Malah suruh nutup lagi masjidnya, diperketat lagi. Yang sebetulnya bulan-bulan terakhir ini tambah peluang keputusan untuk mendapat Lailatul Qadar itu di masjid, bukan di rumah. Loh, itu kenapa? Kok ulamanya diem tok? Saya nggak menyesal sama pemerintahnya, karena memang banyak orang-orang berpikirnya bukan ulama, ya berpikirnya satu jurus, ya logika. Ini ulama yang bertanggung jawab. Melecehkan masjid. Tidak lagi memberi kesan bahwa di situ tempat-tempatnya ampunan hidayah dari Allah. Hati-hati. Tidak bisa. 10 ini. Malah ada mau diperketat lebih ketat lagi.
Yang kemarin bisa buka sekarang mungkin tidak berani lagi karena ada aturan yang sifatnya ada pidana dan sebagainya. Ya. Ini. Nah sekarang mulai orang berpikir. Orang yang berpikir malah rakyat. Karena dia langsung merasakan. Orang yang di atas tidak pikir. Dia makan uangnya banyak. Depositnya banyak. Tapi mikir. Ini orang-orang yang di bawah mikir ini. Dia yang langsung merasakan efeknya. Mau sampai kapan? 2 bulan lagi habis ini. Habis. Ini aja sudah kalang kabut. Apalagi 2 bulan lagi. Mau diundur sampai bulan apa katanya? Juni, Juli. Entek. Makanya bersegeralah ayo para ulama. Sekarang kita modal keyakinan menjerit kepada Allah. Karena dia yang memutuskannya. Supaya azab ini ditarik sama Allah. Nggak ada mau jalan lagi, nggak ada. Mau lewat mana? Hah? Wong yang menentukan Allah, yang ngirim corona itu Allah. Yang nyabutnya juga Allah. Hah? Hatta kamu berkumpul sedunia mau menolong. Kalau Allah bilang enggak bisa. Kamu membicarakan umat manusia yang kalau bilang Allah enggak bisa. Ini Allah yang menentukan. Kan gampang. Makanya saya katakan kalau kita innalillahi langsung. Kalau kita, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ya Allah ya Rabbi aku bertaubat tolong dicabut. Bisa kita ngomong sama Allah. Nah ini perang sama corona. Saya ngomong-ngomong sama corona. Corona jangan. Mau ngomong sih. Hah? Kalau ke Allah kan enak kita ngomongnya. Walaupun salah Allah membuka ampunan, membuka kesempatan. Ya toh, hatta dosa bersebut langit dan bumi. Kalau corona, saya tugas Pak. Tidak bisa saya minta sama yang memberi tugas Pak. Nah, kayak sekarang petugas-petugas ini, saya tugas Pak. Ini dari atasan Pak, saya nggak bisa apa-apa. Kok karo ngono. Kalau mau menyelesaikan ke sana Pak. Pak sama dengan itu Pak. Coronanya nggak mau tahu, dia taat kepada Allah. Apa katanya Allah? Kalau yang, pulang semua, ya pulang. Ini Allah memberi itu sebetulnya sederhana. Kita nggak paham. Ya itu yang dikatakan Allah. Sholatnya tetap nyembah Allah orang-orang itu. Tapi memutuskan sesuatu, dia tidak kakah kamu lihat orang itu menuhankan hawa nafsunya. Apa? Ini ada pertanyaan lagi dari Ikhwan. Bagaimana dengan upaya pemerintah dengan mengadakan istighosa kubro secara online dan seringnya pengajian secara online, apakah itu sama sekali tidak berarti? Bukan tidak berarti Pak. Suasananya itu kurang sakral Pak. Kurang khusyuk, kurang mantap. Hah? Kurang mantap. Sebab kalau itu Pak, orang berkumpul Pak, itu beda Pak. Kenapa orang disuruh ke masjid nggak di rumahnya? Banyak yang didapat di masjid. Satu silaturahmi dapat pahalanya. Ya toh? Terus doa itu di sana ibadah itu dikalikan 27 kali. Terus gangguannya nggak ada karena sama niatnya untuk ibadah kalau di rumah. Baru gini anaknya nangis, baru gini. Terus mikirnya mendingan belanja kenapa? Mau khusyuk. Terus belum tentu kamu bisa mendeteksi orang itu ikut apa enggak. Bisa enggak? Ada sentuhan enggak? Bisa ada sentuhan enggak? Enggak bisa. Kalau tatapan gini ada sentuhan, kumpul ada sentuhan. Ada suasana yang ibaratnya gini. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, kan capek. Coba orang dari Mina, ya toh, dari mana? Dari Musdalifah ke Mina. Jalan itu rombongan, tidak terasa karena rombongan. Bersama-sama. Kalau sendirian, pegel Pak. Jadi suasananya di situ ada tolong-menolong Pak. Di dalam itu tadi. Yang luar biasa. Ada kasih sayang, ada saling mengingatkan. Bahkan dilihat ada yang punya masalah ini semuanya berpikir gimana menyelesaikannya. Kalau gimana masing-masing ada yang kelaparan. Kamu tahu nggak orang di rumah itu kelaparan? Kamu tahu nggak di rumah itu ada masalah sehingga dia untuk berdoa? Kamu tahu nggak orang dalam rumah itu nggak bisa baca doa? Ya apa? Ojo ngukur awake dhewe, wong kiai iso ae, wong iki.
Bukan ada hasilnya, tapi tidak maksimal. Ya beda lah, jauh. Ini butuh keberanian, butuh keyakinan. Pakai dalil keyakinan itu. Kenapa dalil keyakinan dipakai? Dalil-dalil syariat yang dipakai. Pakai juga dalil-dalil keyakinan itu. Tidak mati kamu. Kalau belum waktunya mati. Kalau waktu hatta kamu namanya bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Itu dipakai. Nah itu dalil buat apa nggak dipakai itu? Khalid bin Walid aja perang itu. Sudah diceritakan oleh Habib Umar itu. Bahkan Kiai itu juga ngomong itu, Zulkarnain itu ngomong. Bayangkan Panglima Roma itu menemukan racun itu. Bahan kimia menghancurkan besi dan diminum dengan keyakinan tidak apa-apa. Keyakinan itu. Syariat memang begitu, waduh mati. Tapi pada satu saat yang paling genting harus pakai keyakinan. Kalau dalam kondisi syariatnya dipakai, keyakinan dasarnya nggak masalah. Tapi kalau sudah kondisinya sangat mencekam, keyakinan harus diutamakan. Senjatanya nggak ada lagi. Keyakinan. Dan jangan buruk sangka kepada Allah. Allah merusak hambanya. Kalau dia yakin, tidak. Itu senjata itu yang paling ampuh ya itu. Karena langsung Allah yang turun. Dengan kamu bertawakal dan kamu yakin segala kekurangan aku yang backup. Selesai, Allah yang mengerjakan, bukan kita. Itu hilang sekarang itu. Nggak ada. Nggak ditanamkan, malah ditakut-takuti. Dalil itu seakan-akan tidak relevan lagi. Itu. Malah dipelesetkan gitu loh. Supaya orang tidak memakai dalil. Dipelesetkan kan, suruh buktikan ayo lompat kamu kalau belum waktunya mati. Loh kendeng dah. Masa kiai ngomong ngono? Emangnya bukan Quran itu? Ya, pas. Nah, makanya bisa kelihatan sekarang mana yang betul-betul beriman, mana yang betul-betul ulama, mana yang betul-betul kiai. Ini kelihatan sekarang ini. Mana yang betul-betul jadi panutan, ketok wisan. Ada hikmahnya juga. Berarti kalau ini sebuah ujian, tidak lulus semua nih. Nggak lulus. Kalau lulus nggak begini jadinya. Masalahnya apa? Bukan rusak kehidupan aja, imannya ikut rusak. Kalau zaman Nabi nggak selesai. Karena kekejaman penguasa waktu dulu Fir'aun lah. Orang yang teraniaya, terbunuh ini. Kayaknya nggak ada pertolongan Tuhan. Tapi tidak rusak imannya. Ditolong imannya sama Allah. Ini imannya melok rusak kabeh. Hancur juga. Kena kezaliman. Bukan corona, kezaliman penguasa, banyak orang dibunuh, mati dia hancur. Tapi imannya nggak hancur. Sekarang ini imannya yang malah hancur masalahnya. Yang lebih berat itu. Apakah yang ini disebut Nabi yang ditakutkan kelak umat kau banyak yang akan kehilangan iman itu Ustaz? Iya, kenapa? Ulama su lagi. Yang ditakuti oleh Rasulullah. Lebih takut daripada Dajjal. Ini yang berbahaya, yang gentayangan. Yang bisa dibeli itu tadi. Yang hubudunnya. Untuk kepentingan dirinya dan kepentingan golongannya sendiri. Itu yang berbahaya. Bayangkan tuh keyakinan, dalil keyakinan dilecehkan. Orang awam suruh nguji dalil itu. Suruh nguji secara fisik itu. Hah? Kan melecehkan itu. Makanya nggak ada jalan lain, bersegeralah, ayo. Kamu mau diskusi apa lagi? Mau berunding apa? Nggak cukup kamu berapa bulan ini berunding. Nggak cukup kamu kayak selalu begini, nggak cukup. Kurang berunding terus. Dan tidak mendapatkan hasil. Dan tidak mendapatkan hasilnya, tambah terpuruk. Berunding apa nih? Apa yang kamu mau cari solusi? Mau lari kemana kamu Allah? Nih ketentuannya ada di aku, kata Allah. Kamu datang kepadaku, bersegera datang kepadaku, mohon ampun, akan aku selesaikan. Gitu. Gak bisa. Kamu pakai dalil apa lagi? Mau pakai akal apa lagi? Entek no ilmu, entek no duitmu, entek no kekuasaanmu.
Semuanya di tangan Allah. Aku yang menentukan, bukan ente yang menentukan. Bukan ente yang menyelesaikan. Aku yang menyelesaikan. Datanglah kepadaku, kata Allah. Bersegeralah kamu, jangan sampai jadi adab. Ini sudah mulai jadi adab, Pak. Karena terlambat. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua dengan keadaan ini bisa menyadari betul bahwa manusia itu ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa Allah dilibatkan. Masalah yang menyampaikan, jangan fokus kepada masalahnya. Fokus kepada Allah yang menyelesaikan masalah. Jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada Allah yang menyelesaikan masalah. Makanya dalilnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah itu bukan didalil, kembali itu mendatangi Tuhan, memperbaiki ibadah, minta ampun. Bukan diwocoto innalillahi wa inna roji'un. Bagaimana Ustaz caranya agar para penguasa atau para pemerintah ini bisa Susah kalau dia sumum fahum layar jiun. Masih malaikat kan mudunur tidak percaya. Kamu sampaikan, tidak kamu sampaikan. Podoh, saya menyampaikan kepada orang yang beriman, kepada ulama, kepada orang yang punya hati, punya nurani. Percaya kepada Allah seutuhnya apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu tadi. Saya nyampaikan ke sana. Kalau orang-orang itu percuma kita nyampaikan itu, hatta mereka diturunkan, orang mati dihidupkan, tetap aja nggak bisa. Makanya saya himbau ini bukan itu, ulamanya ini gimana? Diuji gini aja wis nutup masjid. Ya apa ini? Sik ngene gitu kan. Sik iso mangan masjid ditutup. Majelis taklim dibubarkan. Siar-siaran ditutup. Durung apa-apa iki ya? Belum apa-apa kan? Masih kecil ini, sudah ditutup semua. Pintu-pintu Tuhan, pintu-pintu rahmat itu ditutup. Apa? Berpikirmu apa? Ketakutanmu itu apa? Durung apa-apa. Si isung guyu. Ya, diceritakan bahwa kelak di akhir zaman lebih daripada seperti ini. Ini tidak ada apa-apanya dengan kelak nanti dengan fitnah-fitnah zaman. Iya, ini masih testimoni yang kecil ini. Kamu begitu ketakutan, sudah jadi orang yang melemahkan keimanan orang-orang, tidak akan beri kekuatan. Belum apa-apa. Kamu nyelamatmu anakmu, kamu itu menyelamatkan dirimu sendiri sudah. Tidak menyelamatkan umat. Dalil sih dipakai Sayyidina Umar, doa ini kayak patokan. Itu kondisinya lain dengan ini, beda. Mungkin mana gersik tok itu misalnya, gersik kalau melepus mari. Ini kisah dunia gak jelas. Dengan tidak jelas ini, kamu tidak bisa. Seakan-akan di situ ada, di masjid ada, di mana-mana bisa ada, barang tidak kelihatan. Nah kalau sudah nggak jelas, tawakalnya, keyakinannya ditingkatkan. Karena disyariatkan sudah kesulitan. Nggak kelihatan. Sesuatu syariat itu kan harus jelas. Gitu loh. Ini enggak, keyakinannya dilemahkan. Sudah lemah ekonominya, ya, lemah pikirannya, dilemahkan lagi imannya. Jadi masalahnya double-double. Jadi fasik akhirnya. Yang lebih berbahaya itu. Apakah mungkin Ustaz dengan adanya para ulama itu berkumpul dan para ulama itu memberikan solusi atau motivasi kepada pemerintah terus kepada rakyat, itu apakah bisa membantu seperti itu Ustaz? Saya kira ya suara ulama itu bagaimana punya wibawa Pak, kalau bersatu Pak. Kalau sama pemahamannya.
Kalau tidak punya kepentingan, Pak. Ya toh? Itu masalahnya. Kan begitu ya? Karena tiap-tiap orang itu mendukung seseorang itu pasti dia mencarikan dalil untuk kepentingan orang-orang yang punya kepentingan tadi. Nah kita ulama-ulama yang hak ini tadi, kepentingan umat kita carikan dalilnya, juga kita carikan dalilnya. Kita adu dalilnya itu. Jangan diem aja. Ya. Karena zamannya sahabat juga perang sama-sama muslim itu membunuh Sayyidina Ali itu pakai dalil juga. Dalil dipakai Quran hadis, tapi apa kata Allah dalam Quran? Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan pada orang yang zalim itu, kecuali kerugian. Pakai dalil, tapi zalim tindakannya itu, ada kepentingan. Sedikit pun tidak menambah kebaikan kecuali kerugian. Quran juga yang dipakai. Dalil-dalil corona Quran juga yang dipakai. Tapi untuk kepentingan sepihak. Akhirnya jadinya gimana? Ya ini jadinya. Mulai sekarang orang mulai sadar ini. Terutama yang paling sadar itu orang-orang yang kelaparan ini tadi. Ya. Tidak terpenuhi. Ya toh janji-janji. Ya toh pemerintah akan melindungi tidak terpenuhi. Akhirnya kepada Allah sudah kadung nggak percaya, kepada pemerintah nggak percaya, terus mau apa orang ini? Mau diapakan orang? Diatur tidak kena. Aturan Allah juga sudah dia putus asa karena sudah dibuat dilemahkan keyakinannya. Terus tidak percaya juga sama perintah karena pemerintah tidak sepenuh hati kelihatannya membenahinya. Ya, tumpang tindih, ya toh, tidak adil ya, kurang adil ya. Ada yang diberi, ada yang enggak, ada yang. Nah terus sekarang orang ini mau diapakan sudah? Tapi kata Allah jangan putus asa, tetap masih bisa. Kan itu. Tapi jangan sampai dipersulit. Tapi kalau ulama ini memberi keyakinan penuh bersama-sama, insya Allah bisa. Yang sering gagal itu kan, ya sama-sama ulamanya ini kadang-kadang saling menghalangi kadang-kadang. Nah ada ulama-ulama tadi itu tadi yang punya kepentingan, bukan kepentingan umat tapi kepentingan golongan, kepentingan individu dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Nah yang ditakuti oleh Rasulullah itu. Ustaz, apa kira-kira himbauan atau masukan majelis zikir ini kan bukan. Kalau hanya... kita alhamdulillah kita sudah punya zikir Bismillahirrahmanirrahim, sudah paham. Seperti kan ada majelis-majelis zikir ini kan tidak hanya di Suryalaya saja, Ustaz. Banyak majelis-majelis zikir yang apalagi sama Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kira-kira apa yang enggak ada ya seperti tadi yang sampaikan, kembali full kepada Allah. Butuh keberanian untuk menyampaikan yang hak itu tadi. Butuh keberanian. Kalau enggak perlu keberanian kamu menyampaikan kebenaran dan tujuannya bukan kepentingan untuk menyelamatkan umat dan berdasarkan dalil-dalil. Ya. Kalau kamu tidak menyampaikan, berarti kamu termasuk orang-orang yang licik. Orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang munafik. Bisa dikatakan munafik. Ini masalah apa sih? Ini ulama sekarang kabut. Masjid ditutup ke kalang kabut itu. Majelis jaga tidak boleh. Ini tidak boleh. Kan di kalang kabut. Masalahnya cuma penyakit. Durung kena azab yang gede-gede kayak zaman biyen. Makanya bersegeralah. Balik mana nggak ada solusinya. Nggak ada. Allah kasih sederhana dok. Jangan putus asa. Hatta dosamu sebenarnya maka cuma segera. Karena nggak segera ini sudah tambah masalahnya. Kalau dulu cuma satu aja, serap corona aja. Karena setelah orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada kelanjutnya Allah mengatakan nanti orang itu aku beri petunjuk dan anugerah. Diberi langkah-langkah apa yang mau dilakukan.
Syariatnya nanti dimunculkan apa, tindakan apa. Jadi melangkah kita ikhtiarnya tidak spekulasi. Ini spekulasi. Kalau dapat petunjuk itu nggak spekulasi, ada kepastian dari Tuhan mana petunjuknya. Ini spekulasi. Menurut orang ini diikuti, keliru. Iki mana? Iki be cocok. Oh iki uang luar negeri pola dan ngono. Melok mana? Keliru mana? Pindah mana? Keputusan iki oke. Keliru mana? Iki mana? Ya. Akhirnya sekarang mulai lemes kabeh. Nah, lemes kabeh ya apa? Enggak masalah, ulama yang bangkit dong. Pemerintahnya lemes, mulai sudah menurun keyakinan, kamu yang tetap tidak boleh berubah. Ayo selamat noi umat ini dengan keyakinan yang paling mudah. Pondok keyakinan itu menjerit kepada Allah. Allah mengatakan, saya selesaikan, saya angkat, selesai. Ustaz, apa mungkin perlu dihimbau untuk tajdidul niat dari para ulama ini, karena sudah apa keluar dari apa namanya hasilnya Pak, itu. kita ini kan orang kecil, Pak. Ya toh? Tokoh-tokoh besar itu kan banyak yang punya otoritas, Pak. Bahkan yang dekat sama pemerintahan. Itu yang punya MUI, Majelis Ulama, AIB, ya, ketua-ketua organisasi itu. Itu yang punya. Kita ini siapa? Suara kita ini nggak payu aslinya. Ibarat kalau orang jualan di TV, payunya itu kalau yang ngomong itu artis, Pak, orang yang terkenal. Masih bermutu barangmu, kalau yang nyampaikan bukan orang terkenal di TV itu iklannya ndak payu. Tapi masih barang elek, mesti ngomong iku wong terkenal. Payu, Pak. Makanya kita ngomong ini ya, yang penting saya sudah nyampaikan supaya saya nggak dipanggil Allah nanti. Kamu kok diem aja, yang penting saya sudah, sama Allahnya saya sudah selesai. Mau dituruti enggak, yang penting saya sama Allah selesai. Yang lebih berbahaya kan itu kalau saya diem aja. Sebab kedudukan ulama itu tidak boleh menjadi orang awam diem aja. Mengambil selemah-lemahnya iman. Karena dia bisa diplomasi, ya dia sampaikan yang hak. Tidak boleh dia diem. Dia punya ilmu. Dengan kekuasaan, dia tidak punya kuasa, maka pakai ilmu. Tidak boleh dia duduk di selemah-lemahnya diem, tidak boleh dia. Orang awam duduk di situ boleh, karena dia nggak punya pengetahuan. Tapi ulama ikut diam, dia duduk di orang awam. Dia sudah melecehkan ilmunya sendiri tadi. Melecehkan ilmunya sendiri tadi. Ya Allah. Satu hal lagi Ustaz, dari sisi hak asasi manusia, ini kan pemerintah sudah sangat melanggar ya. Kalau kita lihat dari tadi tidak boleh boncengan antara suami istri. Ada malah mengatakan kalau suami istri mau pergi itu yang satu ya harus naik gojek katanya. Cuma berdoa naik gojek. Tapi 1-2 hari sadar boleh, tapi pakai kakak. Kan ini setelah ada yang protes mengingatkan cara berpikirnya itu. Kalau Rocky Gerung mengatakan apa? Kurang akal sehatnya. Dungu itu tadi. Baru bilang, oh iya aja. Iki bojone dikeloni, doa mah kalau gini tidak oleh. Baru dirubah lagi. Bingung, Pak. Kalau hak asasi, Pak Profesor, itu hak asasi untuk dalam masalah beribadah. Itu justru itu yang paling. Jadi setiap manusia itu punya asasi untuk dia melakukan. Tapi tetap kamu dijawab, bukan tidak boleh, karena suasana. Makanya tadi itu, ini masalah keyakinan, modalnya cuma keyakinan baru bisa selesai. Karena anggap aja kita turutilah satu berapa bulan ini dengan akalnya, buktinya kan tidak bisa. Sekarang kamu minta petunjuk lagi pakai apa? Pakai duit sudah nggak bisa, apalagi duitnya banyak nggak tepat sasaran. Pakai akal nggak bisa. Pakai petunjuk-petunjuk minta orang-orang hebat, orang pintar-pintar, orang luar negeri apa itu menyontoh orang luar nggak bisa. Nah, pakai apa lagi? Mau pakai itu lagi, diulang lagi. Ya pakai Allah sekarang ini, jangan terus itu aja.
cobaan ini. Nah, yang punya otoritas, yang punya keyakinan ini ulama. Bukan orang pemerintahan itu, bukan ulama yang di pemerintahan. Menurut. Sir Mahfud mau tanya? Apa dia? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dalam kitab Hilyatul Auliya itu dijelaskan tentang seorang wali yang bertemu dengan virus, yang di situ taat kepada Allah. Jadi virusnya ini saya anggap hamba Allah yang mengikuti perintah Allah. Artinya juga berzikir kepada Allah, apa yang di langit dan di bumi termasuk virus-virus itu. Sementara di sekitar kita ini banyak virus selain corona. Jadi ada virus influenza, demam berdarah, malaria, dan berbagai macam jutaan macam virus yang bertebaran di sekitar kita. Apakah kita ini solusi kedepannya berdamai dengan corona dengan mendekatkan diri dan berzikir kepada Allah untuk kedepannya atau bagaimana? Terima kasih. Ya begitu, tidak ada lagi kan lari kepada Allah. Sudah kesulitan. Kamu maju kena, mundur kena, mau lari kemana? Contohnya gini, setan itu nggak ganggu kita dapat izin nggak dari Tuhan? Tanya dulu. Minta izin sama si izin, no. Tapi Tuhan kasih juga senjata kepada orang yang mau diganggu. Berlindunglah kamu kepadaku. Kan gitu ya. Ini diizinkan. Bahkan disuruh. Tapi orang-orang beriman itu disuruh berlindung kepada Allah. Kan gitu, Pak. Jadi kita ini masalahnya kan sederhana itu. Kalau kamu menghadapi setannya itu, kamu tidak bisa menang barang gak ketok yang seperti ini. Oh gimana kamu nyelesain? Corona jangan, tidak bisa. Kalau ya Allah jangan, bisa kamu. Ngomong sama Allah bisa. Kalau sama coronanya gak ketok. Gimana? Kalau Allah ini dengan mata hati kita yakin kelihatan atau melihat kita. Ihsan. Yakin kita dilihat kalau kamu tidak melihat Tuhan. Yakin Allah memperhatikan. Yakin Allah mendengar. Tinggal ngomong kamu, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jangankah aku bebani sesuatu yang aku tidak kuat menerimanya ya Allah. Jangan engkau sesatkan aku setelah engkau beri petunjuk ya Allah. Tolonglah aku, tolonglah anak-anaknya sekarang ya Allah. Yang nggak bisa ngaji, nggak bisa apa ya Allah. Ini bulanmu bulan suci ya Allah. Bulan yang mulia, kesempatan sebetulnya kita harus membuat kesempatan untuk mengambil yaitu bagian rahmatmu yang paling besar di antara 12 bulan. 1 bulan yang kamu berikan kita sesuatu untuk yaitu mencukupi dan tidak pernah kita cukupi 11 bulan. 1 bulan ini penuh kita bisa mencukupi hasilnya dari 11 bulan tadi. Tolong ya Allah. Nangis hari cilik-cilik di gowo kabeh ya Allah. Apa daksakno Allah itu? Allah nunggu itu. Yang ditunggu Allah tawadu kamu, merendah kamu. Ampunan kamu, ditunggu kamu itu. Iki enggak malah majlis ditutup, majelis zikir dibubarno. Ya tambah murka Allah nih. Ya apa iki? Majelis, sedangkan majelis zikir itu malaikat aja saya suruh datang ke sana. Malaikat aja saya suruh berbondong-bondong kamu datang ke majelis zikir itu. Ya apa sih? Kok malah kontu, tuh malaikat aja tak kongkon, teko. Wong enggak ada teko. Sederhana Pak, kembali kepada Quran itu dan hadis sederhana berpikirnya. Keyakinan itulah yang menentukan. Hakul yakin. Sementara kita masih sampai di ilmu yakin kebanyakan. Makanya diuji keyakinan kami, ini diuji keyakinan kita sampai sejauh mana. Ilmunya sudah tinggi. Wis hafal Quran kadang-kadang. Tapi keyakinan kamu sampai di mana? Makanya tidak dijamin. Orang yang punya dosa besar aja, dengan keyakinan Allah itu pasti mengampuni aku. Karena rahmat Allah itu lebih besar daripada dosaku. Diampuni malu ke surga. Sebelum mati aja sudah ditulis waliullah itu sudah kena keyakinan aja. Dan dia tawaduk merendahkan diri, membesarkan Tuhan. Hilang Pak dosanya, riwayatnya banyak. Ya apa sih? Sederhana kan? Kenapa? Sederhana itu kita tidak sepopulasi.
Innalillahi itu nanti kamu dapat petunjuk anugerah. Ini tidak pakai Allah spekulasi. Ini. Coba spekulasi. Untung-untungan. Waktu berjalan terus. Sudah banyak orang terkapar, sudah banyak orang geletak, sudah banyak. Kan tambah sulit akhirnya. Akhirnya kamu hilang keyakinanmu, tambah tidak yakin lagi. Karena sudah rusak semua pemikiran kita ini, sudah rusak. Pekerjaan apa, sudah mempengaruhi. Coba mulai awal masih kuat-kuatnya itu tadi. Seperti saya katakan tadi, orang kerja tetap pasang pengaman itu. Pasang ambulan, tempat disiapkan. Kena, masuk. Yang kerja. Hubungan sosial jalan, perdagangan jalan, orang tidak ada pengangguran. Cuma satu dipikirkan, cuma corona toh. Sekarang yang dipikirkan bukan corona toh. Lebih yang dipikir yang paling bingung bukan corona sebetulnya sekarang. Mikir orang yang bagaimana umatku ini. Pemerintah mikir rakyatnya ini yang gak makan, gak kerja. Bukan corona lagi yang jadi pikiran sekarang ini. Bukan corona lagi sebetulnya. Yang dibingungkan yo masalah kondisi sekarang ini bukan corona lagi. Apalagi saking bingungnya 35.000 orang ditokno, tambah bingung. Ya itu karena apa? Karena tidak melibatkan Allah. Nah ada jawabannya selalu gitu. Innalillahi. Karena jawaban Allah itu sudah itu. Baru kamu dapat petunjuk anugerah. Langkah apa ke depan? Karena kita nggak tahu. Jangan sampai salah melangkahnya timbul masalah baru nanti. Kan gitu Pak. Nah ternyata sekarang terbukti timbul masalah baru lagi. Berapa masalah tadi yang cuma satu. Bahkan yang lebih parah lagi sekarang yang dipikirkan bukan masalah corona. Bagaimana ke depan regenerasi ini tadi. Bagaimana masa depan rakyat ini tadi. Itu lebih fokusnya sekarang sebetulnya ke situ. Depresiku ya apa, dilonggarno ya apa. Coba salah tingkah sudah. Tapi jangan putus asa, balik lagi. Allah itu mudah sebetulnya. Asal persyaratannya dipenuhi. Nah itu yang punya otoritas ke Allah itu ulama. Yang punya pengetahuan. Yang katanya kekasih-kekasih Allah itu. Kalau kekasih Allah seperti itu, jangan ya Allah, enggak situ. Wong ditawani ya Nabi, jangan ya Allah, enggak situ. Sekarang ulama, jangan ya Allah, kasihan ya Allah. Banyak yang belum paham, banyak belum ngerti. Banyak anak-anak kecil yang belum enggak paham ya, belum mengerti, kasihan ya Allah. Ngomong Allah. Niru Nabi. Yang ajab gak diturunkan. Ojo niru Nabi sing dhisik-dhisik. Nabi ini kita orang panutannya Nabi Muhammad. Sudut Nabi Nuh, sudut Nabi Lut. Yang Nabi Nuh ya Allah turunkan yun. Hancurkan. Hancur. Ini niru Nabi, ya Allah jangan ya Allah. Tak situ. Tiruan niku, dari niru Nabi. Selesai kan? Kamu kan yang kenal sama Tuhan. Kamu yang akrab sama Tuhan. Ya, apalagi kamu merasa dicintai Tuhan. Ya, kamu ngojok menentok. Saya kira begitulah, cukup sekian. Mohon maaf kalau memang kata-kata ini karena kondisi situasi ini saya juga turut prihatin karena saya juga sedikit banyak punya umat, punya majelis. Ya toh. Pasti juga kena imbasnya. Tapi saya menginginkan dengan apa yang saya sampaikan ini, saya minta kepada ikhwan dan akhwat harus punya keyakinan seperti apa yang saya sampaikan supaya kita tidak kehilangan yaitu iman kita yang lebih parah lagi daripada corona. Yaitu karena kalau masih ada iman, insya Allah pasti kita masih diperhatikan sama Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian tadi penjelasan dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Mudah-mudahan akan menjadi petunjuk bagi kita ikhwan wal akhwat. Dan mungkin ada beberapa orang yang punya pikiran bahwa ini pendapat
Al-Mukarram ini sebagai pendapat yang bersifat subjektif. Bisa jadi itu subjektif, tetapi pada saat nanti kita sampai pada titik spiritual, kita akan menganggap bahwa ini adalah pendapat yang sangat objektif. Jadi mudah-mudahan petunjuk tadi menjadi satu keyakinan bagi kita untuk memperteguh iman kita, sehingga kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jangan lupa tetap hataman, manakib. Oh iya, ini ada pesan dari dan sedekah. Al-Mukarram. Tetap kita hataman meskipun di rumah masing-masing. Sholat tidak fil bala. Sholat tidak fil bala dilaksanakan 2 kali ya Ustaz ya. Ya. Biasanya sebelum subuh sama setelah isya, dan mudah-mudahan sedekah kita juga lancar, karena memang bulan suci Ramadan ini harus memperbanyak sedekah lah, supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.